ringan. Membantu meringankan, sekali lagi, membantu meringankan pasien-pasien dengan kondisi kanker. Ini adalah kondisi kanker, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Bisa dicek, bisa dicari lagi data bahwa kanker kasus barunya saja itu bukan turun, malah terus-terusan meningkat. Kasus baru di kanker, kasus baru di akibat atau kematian yang diakibatkan oleh kanker, hal yang sama, meningkat, bertambah banyak. Kalau kita ngelihat antara pria dan wanita, sama. Artinya, ada satu kondisi yang harus kita siasati bareng-bareng. Pada wanita adalah breast cancer. Pada laki-laki yang paling tinggi ternyata adalah kasus yang berbeda. Tapi semua kita olah, kita masukkan dalam pola pikir kita, ini adalah tantangan. Tantangan buat kita bahwa kasus baru cancer, kematian karena cancer, itu bukan main-main. Bukan baik-baik saja, bukan sesuatu yang sangat-sangat harus penuh perhatian, harus penuh benar-benar kebijakan yang harus kita lakukan bareng-bareng. Mudah-mudahan angka-angka ini akan membuat kita lebih terbuka lagi dan lebih memperhatikan mengenai kanker. Hal yang sama, gambaran yang sama pada pria dan wanita. Semua kanker adalah tantangan buat kita bareng-bareng. Dan ini harus betul-betul kita siasati bareng-bareng. Ini hal yang sama Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Antara pria dan wanita. Kematian hal yang sama. Kemudian di Indonesia, mudah-mudahan di Malaysia juga punya data yang sama, kanker itu makin hari makin meningkat. Bukan berkurang. Ini adalah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. 2013, kemudian berikutnya lagi 2018. Meningkat tajam. Artinya kita berhadapan dengan satu kasus yang memang penuh tantangan. Dan saya ingin mengisyaratkan perbedaan antara pria wanita. Ini khusus data di Indonesia. Tapi mudah-mudahan internasional, Malaysia pun sama. Laki-laki di Indonesia itu hanya 0,7 per mil. Tapi wanita 2,9 per mil. Artinya adalah wanita risiko terkena kankernya 4 kali lipat lebih. Mudah-mudahan jadi renungan kita. Kenapa wanita lebih banyak terkena kanker? Dan bukan hanya berbicara di kanker paru-paru, tapi total kanker hal yang sama. Kita bisa mendapatkan data yang sama. Kemudian, yang sering selalu dan akan selalu saya ingatkan adalah kegemukan, obesitas. Obesitas dari waktu ke waktu makin meningkat. Ini ada data dari Indonesia 2007, 2013, 2018. Makin banyak yang menderita obesitas. Dan apa korelasinya dengan kanker? Ternyata kanker juga berhadapan atau bergandengan dengan kegemukan. Di sini memang tertulis adalah pseudotumor cerebri, tumor pada otak. Tapi kita harus siasati, ini adalah tantangan juga. Di kegemukan, resiko untuk terjadinya kanker ada. Saya ingin Bapak Ibu teman-teman sekalian membuka buku yang bagus ini. Judulnya adalah The China Study, tulisan Colin Campbell dan putranya Thomas Campbell. Cukup, sekali lagi, cukup membaca di bab khusus untuk kanker. Ini yang harus disiasati bareng-bareng. Kalau Bapak Ibu mengambil referensi dari buku ini, saya yakin akan mendapatkan sesuatu kemudahan. Karena buku ini adalah buku awam, bukan hanya berbicara dengan tingkat kesulitan yang tinggi, tapi referensi di dalamnya kuat sekali. Ini yang saya dapat dari buku tadi. Bapak Ibu teman-teman sekalian, bukan berbicara karsinogeniknya, bukan berbicara penyebab kankernya. Ini adalah alfa toksin yang sangat karsinogenik. Kalau masuk ke tubuh kita,
sekali lagi kalau masuk ke tubuh kita, itu pasti, sekali lagi, pasti akan mengaktifkan enzim yang ada di dalam sel hati kita, liver. Kalau aktif enzimnya, maka akan terbentuk satu substrat, satu zat yang akan merusak DNA. Maka timbullah kanker. Jadi yang harus kita lihat, Bapak Ibu teman-teman sekalian, bukan penyebab kankernya, tapi harus kita melihat aktivitas enzim yang ada di liver kita. Dan ini akan sangat dipengaruhi oleh protein. Kalau seseorang makan proteinnya sampai 20% atau tinggi makan proteinnya, justru resiko kanker tinggi sekali. Kalau protein yang 20% ini diturunkan menjadi 5%, berkurang, maka resiko kankernya mengalami penurunan. Kenapa? Karena aktivitas enzimnya turun. Ini adalah enzim aktivitasnya dan dipengaruhi oleh protein. Ketika proteinnya adalah protein yang berasal dari kasein, maka risiko kanker tinggi. Tapi kalau proteinnya berasal dari ubi-ubian, buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian, maka risiko kanker ada di sini. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, sebetulnya mudah sekali untuk menyelesaikan kanker. Gantilah protein hewan menjadi protein nabati. Maka kanker akan kewalahan karena tidak mendapatkan makanan. Saya memberikan satu judul di bagian atasnya, mohon maaf, sekali lagi, judul di bagian atasnya, cara mudah untuk membuat sel kanker bunuh diri. Dengan cara apa? Dengan cara mengganti makanan. Kalau makanannya tadinya berbasis hewan, ganti ke nabati. Maka sel kanker akan kekurangan makanan, sel kanker tidak mendapatkan makanan, sel kanker akan bunuh diri. Ini baru action kita di dalam merubah makanannya ketika berhadapan dengan pasien kanker. Dokter Sio begitu semangat. Kenapa? Karena di Indonesia ada peraturan mengenai pelayanan kesehatan alternatif. Dan di sana tertulis merupakan payung hukum. Payung hukum yang akan mempermudah kita melakukan, sekali lagi, yang bukan pendekatan medis konvensional, tapi alternatif. Bahkan di Indonesia, sekali lagi, bahkan di Indonesia, bukan peraturan lagi, karena sudah ada undang-undang kesehatan yang baru. Saya mengambil bab 5-nya, upaya kesehatan di Indonesia. Dan bangga, kenapa bangga? Karena pelayanan kesehatan tradisional sudah masuk di undang-undang. Ini akan mempermudah kita semua untuk melakukan pelayanan kesehatan alternatif. Di sana baru berbicara Blue Zim. Karena Blue Zim bukan berbicara medis konvensional, tapi alternatif. Pilihan ada di kita. Tantangan ada di kita. Bahkan di pasal 163 di Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat, sekali lagi, bukan medis, bukan siapa-siapa, tapi kita semua. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan kesehatan alternatif. Indonesia, Malaysia, ASEAN, Badan POM-nya sama. Ada harmonisasi di sana. Ada peraturan yang sama. Ada pelayanan kesehatan alternatif. Maka kita manfaatkan pelayanan kesehatan alternatif dan kita akan bisa membawa Blue Zim. Bagaimana menyelesaikan klien-klien kita yang mengalami kanker. Apapun jenis kankernya. Kita tidak melihat payudara pada wanita, tidak melihat prostat pada laki-laki, tidak melihat kanker paru-paru, tidak melihat kanker jenis apapun, perlakuannya sama. Saya akan selalu membawa Bapak Ibu
satu pembelajaran waktu kita masih di sekolah dasar, yaitu fotosintesa. Matahari, daun, air, dan CO2. Dan hasilnya adalah buah dan sayur. Blue zim ada di dalamnya. Mengandung buah, mengandung herbal, yang semuanya hasil dari fotosintesa. Ini kandungan yang ada di dalam blue zim. Beraneka ragam buah. Maka kita tinggal melihat, adakah buah ini mempunyai efek anti kanker? Satu sisi kita sudah melakukan mengganti makanannya dari hewan menjadi nabati. Maka kanker kelaparan. Kemudian kita berikan buah. Untuk apa? Karena mempunyai efek anti kanker. Saya melihat satu aja, ketimun, sayuran. Ternyata mempunyai efek anti kanker. Yang lalu kita bicara anti diabetes. Kemudian pisang ternyata mempunyai zat aktif atau bioaktif yang juga memberikan preventif dan terapi pada kanker. Maka ketika kita memberikan ketimun, memberikan pisang, berarti kita tidak memberi makan sel kanker, bahkan memberi makanan yang juga sekaligus mempunyai efek anti kanker. Maka mudah sekali menyelesaikan pasien kanker. Kemudian apalagi yang saya dapat? Beraneka ragam. Beraneka ragam jenis pisang saja itu untuk segala jenis kanker. Breast cancer, cervical, kolorektal, osofagus, hepatik, oral, prostat, skin cancer. Kemudian buah kiwi yang dipilih blue zim. Apakah mempunyai anti kanker? Ternyata mempunyai anti kanker. Di sini tertulis kanker pankreas. Kemudian apalagi sekarang? Mangga mempunyai efek anti kanker. Jelas beraneka ragam kanker. Bersifat sebagai anti kanker, antioksidan, antiproliferatif, akan membuat kematian sel kanker lebih banyak, dan mempunyai efek anti-estrogen. Anti-estrogen berarti hormonal yang akan mempengaruhi pertumbuhan kanker, khusus pada wanita. Kemudian apalagi yang saya punya? Buah delima ada di dalam blue zim. Anti-kanker. Kanker apa di sini? Kanker paru-paru. Ini yang harus kita siasati bareng-bareng Bapak Ibu teman-teman sekalian. Buah yang disediakan oleh Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipilih oleh Blue Zim, dipilih oleh YouGreat Internasional, bukan sekedar buah, tapi mempunyai efek anti kanker. Balik lagi, cancer terapi. Kemudian mengkudu, Morinda citrifolia, nama latinnya adalah anti kanker. Banyak literatur, tidak perlu ragu lagi. Banyak literatur, banyak penelitian dari mengkudu, dari Morinda citrifolia. Ini hal yang sama. Kemudian literatur yang berbeda. Morinda citrifolia juga mempunyai efek anti kanker dari literatur yang berbeda. Kemudian lagi literatur yang berbeda selain daripada anti kanker berarti mempunyai efek farmakologi, anti-inflamasi. Ini sudah disampaikan yang lalu. Morinda citrifolia, hal yang sama, memberikan pasien untuk penurunan tekanan darah. Berarti asam urat di dalamnya. Pasien dengan hipertensi yang tidak turun-turun ternyata asam uratnya tinggi. Saya menyinggung yang lalu, karena kita sudah bicarakan. Demikian juga dengan stirsa. Di sini jelas asam urat pada wanita, treatment di dalamnya menurunkan kadar asam urat pada penderita dengan asam urat tinggi. Kemudian balik lagi, sirsa hal yang sama, anti hipertensi. Jelas-jelas anti hiperurikemi, menurunkan asam urat. Kemudian balik lagi ke asam urat karena sebagai santin oksidasi inhibitor, mengingatkan lagi yang kemarin.
saya tidak akan lupakan apa yang kita diskusikan kemarin, adalah buah sirsa. Bagaimana dengan pembuluh darah? Diperbaiki. Lalu bagaimana dengan herbal yang dipilih oleh Euclid Internasional untuk Guzin? Physalis angulata. Satu buah, istimewa, mau disebut buah terserah, lucu, ciplukan namanya, atau cecendet dalam bahasa Sundanya, ternyata mempunyai efek anti kanker pada payudara. Dan ada di dalam Guzin. Kanker lagi. Literatur yang berbeda, kanker pada lidah. Kemudian, apalagi yang saya punya? Ciplukan lagi sebagai obat yang kita diskusikan sebelumnya atau mempunyai manfaat sebelumnya. Anti diabetesnya, anti inflamasinya, antibiotiknya. Kita bicara peradangan, kita bicara asam urat, hal yang sama. Ini sudah lewat dibandingkan dengan glibenclamid, oral anti diabetes, ternyata mempunyai kemampuan yang sama. Hal yang sama untuk diabetes berkolesterol, menurunkan kadar gula darah. Mengingatkan lagi, bagaimana dengan badotan atau babadotan, Ageratum onychoides? Apakah mempunyai efek anti kanker? Ternyata mempunyai efek anti kanker. Ini harus kita sama-sama, yang saya sampaikan tadi, pakailah pola pikir. Marilah kita berpikir bahwa di dalam glusin kandungannya anti kanker. Apalagi yang saya punya potensial untuk, mohon maaf saya geser supaya kita lebih mudah, medicinal, berarti obat lagi. Apa yang di dalamnya kita dapat hal yang sama. Ekstraknya mempunyai efek anti kanker. Lihat lagi, bahkan ke kanker leukemi, kanker darah. Mudah-mudahan ini akan menjadi diskusi kita. Anti kanker lagi, seluruhnya menggambarkan mempunyai efek anti kanker kandungan yang ada di dalam glusin. Babadotan. Kemudian apalagi yang saya punya, mudah-mudahan akan jadi bahan diskusi, anti radikal berarti anti kanker. Demikian juga dengan literatur berikutnya, anti tumor. Pada tumor apa? Tumor serviks pada wanita. Cervical adenocarcinoma. Saya merasakan betul-betul ini adalah satu kesempatan untuk mempermudah klien kita yang terkena kanker. Berikan Bluzin. Kandungannya buah, kandungannya herbal, mempunyai efek anti kanker. Anti kanker lagi. Ini asam urat kita sudah bahas, saya akan lewat saja. Ini juga hal yang sama, anti diabetes kita lewat lagi. Anti diabetes lewat lagi karena kita sudah bahas. Bagaimana dengan herbal berikut? Daun bidara atau daun bidara. Bapak Ibu sama. Kita cari literaturnya apakah ada untuk anti kanker. Ternyata dapat. Melawan anti kanker pada kanker paru-paru. Lihat lagi, anti kanker lagi. Kita tidak perlu ragu, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kuat sekali anti kanker di semua, sekali lagi, di semua yang ada di dalam Blue Zinc. Inilah yang harus kita siasati bareng-bareng. Hal yang sama, anti kanker. Melawan kanker payudara. Kemudian, apalagi yang saya punya, anti-inflamasi kita udah lihat kemarin, pada kondisi asam urat, saya sempat menyebutkan anti asam uratnya, kemudian atau anti inflamasinya, anti diabetes kita sudah bahas, Bapak Ibu teman-teman sekalian lewat saja. Anti diabetes kita sudah bahas juga. Bagaimana dengan daun mint? Apakah mempunyai efek anti kanker? Kita cari lagi hal yang sama. Ternyata memberikan anti kanker aktivitasnya. Sehingga bisa dikatakan sebagai pengobatan untuk kanker. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi buat kita semua. Karena mempunyai efek sitotoksik. Membunuh sel kanker. Kemudian, hal yang sama dalam hal preventif maupun terapeutik kanker. Dapat lagi kita
Bapak Ibu teman-teman sekalian, semua komponen yang ada di dalam Blue Zim. Dilihat lagi anti asam urat. Udah lewat, asam urat kita udah lewatin kemarin. Demikian juga dengan literatur berikut untuk menurunkan gula darah. Kita lewatin lagi, dan daun sendok, Plantago mayor. Apakah mempunyai efek anti kanker? Kita dapat juga Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mempunyai efek anti kanker pada sel kanker paru-paru. Ini catatan penting buat kita. Dan angkanya sama. Literatur yang berbeda. Anti kanker pada kanker paru-paru. Literatur yang berbeda lagi. Kanker pada lambung. Gastric cancer. Kanker pada usus besar, kolorektal. Dari Plantago mayor ataupun daun sendok. Saya merasa bangga pilihan yang betul-betul diteliti, diamati oleh Ugrid Internasional dan dibuat dalam bentuk Blue Zim sebagai anti kanker. Kanker saluran pencernaan. Hiperurikemi kita lewat kemarin, kita sudah bahas. Demikian juga dengan batu ginjal, kita sudah bahas kemarin, mempunyai efek penghambatan terhadap enzim tersebut. Demikian juga dengan diabetes, menurunkan gula darah, memperbaiki insulin. Bagaimana dengan daun tapak liman? Kita lihat apakah mempunyai efek anti kanker. Wow, pada kanker hepat, liver kita, hati kita, hepatocellular carcinoma. Bangga Bapak Ibu teman-teman sekalian. Lewat literaturnya ada. Demikian juga dengan hal yang lain. Literatur yang berbeda mempunyai efek anti kanker. Di mana di sini? Maka kita akan bangga dengan produk. Kemudian ini sudah lewat anti asam uratnya. Kita lewatkan kemarin. Asam urat lagi kita lewat lagi asam urat. Demikian juga dengan menurunkan gula darah. 3 yang sudah didiskusikan, asam urat, diabetes, dan sekarang hari ini kanker. Lewat lagi diabetesnya. Bagaimana dengan rumput teki, si virus rotundus? Ternyata mempunyai efek anti kanker. Pada kanker apa? Cervical. Pada kanker serviks pada wanita. Yang disebabkan rata-rata diawali oleh virus. Kanker payudara dari rumput teki. Asam urat, lewat lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya cukup sebentar saja. Demikian juga di sini untuk penghambatan terhadap enzim xanthine oxidase inhibitor sebagai anti asam uratnya. Lewat. Demikian juga dengan anti diabetes dan anti obesitas pada rumput teki. Anti diabetes lagi, lewat. Bagaimana dengan madu? Jangan ragu, penelitian mengenai madu itu tidak akan pernah berakhir, Bapak Ibu. Apa yang terkandung di dalam madu pun masih tetap digali lagi, dicari lagi karena efektivitasnya. Benefit madu terhadap diabetes kita sudah bahas, benefit terhadap berbagai penyakit termasuk kanker juga hal yang sama. Saya tidak ambil di sana untuk mempercepat waktu. Di sini baru kita ketemu mekanisme anti kanker dari madu. Ternyata ada. Jadi kita tidak akan ragu, Blue Zim memang anti kanker. Kandungan buahnya, kandungan herbalnya, kandungan madunya sudah dipersiapkan oleh Ugrid Internasional untuk membantu percepatan penyembuhan kanker. Anti kanker dari madu. Literaturnya ada, kita tidak perlu didiskusikan lagi, sampaikan saja. Sampaikan bahwa Blue Zim mengandung madu dan madu adalah anti kanker. Literaturnya panjang, banyak dari berbagai negara. Ini adalah literatur banyak sekali mengenai anti kanker dari madu. Saya lewat karena terlalu banyak. Pak Tanto, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sekarang hadir ada 20 orang. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan ke banyak orang. Blue Zim akan sangat membantu mempercepat penyembuhan pasien kanker. Asalkan ganti pola makannya dari hewani menjadi nabati.
perbanyak makan buah, perbanyak makan ubi-ubian, perbanyak makan sayuran, demikian juga dengan kacang, biji-bijian, dan percepatlah penyembuhan dengan mengkonsumsi Blue Zim. Mudah-mudahan jadi bahan diskusi pada malam hari ini. Saya serahkan kepada Pak Tanto. Pak Tanto, terima kasih banyak. Bapak Ibu Baik, atas perhatiannya. terima kasih Dokter Tio. Mantap sekali pemaparannya. Bagus dok, jelas. Insya Allah ya, ilmunya bermanfaat banget buat kita. Jadi tadi itu penjelasan tentang Blue Zim, tentang tentang Blue Zim dalam mengatasi kanker. Jadi di sini saya akan coba berikan waktu untuk tuan-tuan, bapak ibu atau kakak abang yang ingin bertanya langsung tentang manfaat Blue Zim dalam mengatasi kanker, silakan. Saya berikan waktunya 5 atau 10 menit lah, kalau bisa. Boleh Bapak Ibu yang tuan-tuan yang mau bertanya boleh silakan. Dokter Setio insya Allah siap menjawab ya dok ya. Kalau belum ada pertanyaan, saya akan menambahkan sedikit. Boleh dok. Berilah semangat, berilah motivasi saudara-saudara kita yang terkena kanker. Jangan menyerah, karena ada Tuhan yang Maha Penyembuh. Jadi berikan motivasi ke penderita kanker bahwa kanker bisa sembuh, bisa dibantu untuk penyembuhan. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting buat kita bareng-bareng. Terima kasih. Baik, ada yang mau bertanya Silakan. silakan. Boleh langsung aja. Ada rekan-rekan boleh bertanya manfaat atau yang di luar dari Blue Zim mungkin. Di luar dari ini ya dok ya. Ya, Boleh di dok ya. luar kanker pun juga silakan didiskusikan bareng-bareng kita. Tapi prioritas pada kanker dulu malam hari ini. Boleh boleh. Silakan. Assalamualaikum, Pak Tanto. Ya boleh. Burika. Assalamualaikum, Dokter Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika, Iya, aduh senang banget eh, kalian. Terima kasih Bu Rika. iya, dokter. Saya mau bertanya nih untuk penderita kanker. Kebetulan ada teman dia payudara, dokter. Jadi kalau untuk kanker payudara ini penggunaan Blue Zim-nya ini bagaimana ya dok? Sebaiknya yang untuk digunakannya gitu dok. Itu aja Eh, sih. Terima kasih baik, sebelumnya dokter. baik. Blue Zim, sekali lagi, adalah pilihan daripada Ugrid dan kita sudah bahas tadi sedikit saja kita bahas. Betulnya masih banyak lagi yang harus kita bahas lagi. Tapi paling tidak sudah jelas literaturnya kandungan yang ada di dalam Blue Zim memberikan efek anti kanker. Pertanyaan Bu Rika, bagaimana kita memperlakukan Blue Zim? Tinggal dikonsumsi. Jadi nanti kita akan ngelihat kalau judulnya adalah tetes, saya kadang-kadang mohon maaf, saya kurang sekali karena tetes itu bayangkan kita harus meneteskan mau berapa banyak tetesannya? 10 tetes, 20 tetes, lebih dari 20 tetes. Kalau saya tidak, lebih baik langsung semprotkan. Ini kebetulan saya lagi di Semarang, Blue Zim tidak saya bawa, semprotkan saja ke mulutnya. Sekali lagi, semprotkan Blue Zim ke mulutnya dan jangan ditelan dulu. Sekali lagi, jangan langsung ditelan. Biarkan rasa Blue Zim itu akan mengeluarkan enzim yang ada di dalam liur mulut kita. Maka enzim itu akan keluar lebih banyak dan manfaatkan selaput lendir atau mukosa yang di mulut kita, apalagi yang di bawah lidah, karena di bawah lidah ada kumpulan pembuluh darah, menyerap Blue Zim. Jadi di satu sisi manfaatkan mulut sebagai pintu masuk, tapi bukan ditelannya, tapi justru mukosa yang ada di mulut kita, terutama di bawah lidah. Kalau itu kita manfaatkan, berarti otomatis langsung masuk di dalam darah. Ketika masuk di dalam darah, maka akan sampai di titik-titik yang diperlukan memberikan anti cancer. Ketika kita bicara payudara, maka akan sampai di tingkat payudaranya. Biarkan Blue Zim itu bekerja, biarkan anti cancernya bekerja, baik dari buah maupun dari herbalnya, dari madunya, untuk membunuh sel kanker satu persatu.
Berapa lama? Misalkan pengembangan pertanyaan. Tergantung berapa banyak kita konsumsi. Jadi catatannya, makin banyak kita mengkonsumsi Blue Zim, berarti makin banyak kita memasukkan anti-cancer ke dalam pasien kanker dengan payudara. Yang kedua, saya akan selalu mengingatkan, harus ada kesepakatan antara Ibu Rika atau Bapak Ibu teman-teman sekalian dengan penderita kankernya. Bersedia nggak untuk sembuh? Mau nggak untuk sembuh? Kalau bersedia untuk sembuh, yuk kita berdoa bareng-bareng. Untuk apa? Untuk menambah keyakinan bahwa ada yang maha penyembuh yang akan membantu usaha kita. Ketika itu ada kesepakatan, mau nggak sepakat lagi? Apa dok sepakatnya? Apa Bu Rika? Bersedia nggak untuk tidak makan hewan? Kenapa? Karena makanan hewan adalah makanan terlezat buat sel kanker. Sel kanker akan suka dengan protein hewan. Sel kanker tidak suka dengan protein nabati. Pasien akan bertanya lagi ke Bu Rika, Bu Rika apalagi mesti saya lakukan? Apalagi usahanya? Selain doa, Blue Zim, kemudian makanan sudah saya rubah. Ibu, Bapak, yuk kita sepakat yuk. Apa yang kita lakukan? Usaha kebaikan lain. Harus bersedia olahraga ya setiap hari ya. Karena sel kanker tidak suka dengan orang yang sehat. Sel kanker tidak suka dengan orang yang olahraga. Maka sepakat lagi. Harus bersedia olahraga setiap hari. Bu Rika apalagi yang harus dilakukan? Mau nggak sembuh? Kalau mau sembuh, berjemurlah di bawah matahari. Bukan cuma berkeringat, tapi sampai mandi keringat. Karena ketika kita berjemur, sekali lagi tadi bicaranya adalah fotosintesa. Ketika fotosintesa terjadi karena ada matahari, maka terjadi fotosintesa itu. Terjadilah buah, terjadilah herbal, terjadilah anti-cancer. Matahari bukan menyebabkan kanker. Matahari akan menurunkan risiko kanker. Matahari akan menurunkan tekanan darah. Matahari akan memperbaiki mata kita. Matahari akan memperbaiki tubuh kita. Bukan cuma vitamin D. Maka kita harus punya kesepakatan bersedia melakukan berjemur setiap ketemu dengan matahari. Bu Rika, apalagi mesti saya lakukan? Ibu, Bapak, mau sembuh kan? Kalau mau sembuh, bersedia nggak untuk berpuasa? Apa artinya? Dengan berpuasa berarti menghambat makanan masuk ke dalam orang tersebut. Kalau makanannya dihambat, berarti sel kanker juga terhambat makanannya. Sudah makanannya dipilih yang tidak suka, sel kanker, yang bersangkutan juga berpuasa. Maka lebih mempercepat lagi usaha untuk membunuh sel kanker. Bu Rika, apalagi mesti dilakukan? Ibu, Bapak, bersedia nggak untuk bersedekah? Bersedia nggak untuk membantu orang lain? Maka kumpulan-kumpulan usaha itu akan mempermudah usaha bareng kita, karena kita dalam bentuk kesepakatan, untuk menyelesaikan kasus tantangan dalam bentuk kanker. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Blue Zim, tapi jawabannya berbagai usaha untuk membunuh sel kanker. Bahkan bukan cuma membunuh sel kanker, metastasisnya, penyebarannya juga tidak akan pernah terjadi. Kenapa Dokter Stio? Karena ketika kita melakukan banyak usaha, maka akan muncul aktivitas otofagi. Saya harus ingat, atau saya akan mengingatkan saya juga, saya akan pertanyakan nanti ke Pak Tanto, ke manajemen Ugrid, mari kita bahas mengenai otofagi. Apa itu otofagi? Otofagi adalah kemampuan badan kita untuk membunuh sel yang sakit. Sel kanker adalah sel yang sakit tapi tidak mati. Sel kista adalah sel kanker yang tidak mati. Dia tetap ada dalam tubuh orang itu, maka ketika otofagi ini ditingkatkan, maka kematian akan jauh lebih mudah lagi. Mudah-mudahan itu Bu Rika. Saya senang sekali pertanyaan Bu Rika karena ini akan menjadi pembelajaran dan diskusi kita berikutnya. Terima Ya, kasih Bu Rika. terima kasih. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Kita alhamdulillah jawab ya, insya Allah ya. Ya, terima kasih Pak Amin, Tanto. amin. Luar biasa. Amin. Ya, ada lagi dari rekan, tuan-tuan, bapak ibu yang ingin bertanya, silakan.
Pak Allah. Ade silakan. Boleh Pak Ade. Atau dari rekan-rekan yang baru hadir, boleh juga bergabung untuk bertanya. Masih banyak kesempatannya, insya Allah. Pak Ade sudah buka mic, silakan. Oh ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ade berarti ya. Nah, Silakan Ibu. sebenarnya saya istrinya Pak Ade, istrinya dari Pak Ade. Ya. Silakan Ibu, Karena silakan. Boleh. tinggalnya di ujung Karawang, jadi handphone itu susah Boleh, Bu. sinyalnya. Boleh, Bu Ade, Dok, silakan. maaf, kebenaran ibu saya ini kan meninggal karena kanker ovarium stadium 4. Jadi dia metatasenya itu udah ke mana-mana, termasuk ke hatinya. Nah, untuk Blue Enzim ini untuk saya bisa dikonsumsi nggak ini dok? Bagus nggak untuk saya yang notabene itu dari keturunan kanker? Baik, saya langsung jawab ya Makasih, Bu Ade terima ya. kasih. Bapak Ibu teman-teman kalian, Pak Tanto minta izin saya langsung jawab karena saking semangatnya ini. Silakan, Ya. Dok, boleh. Untungnya tadi ada tulisan salah satunya adalah dari pisang. Dan literatur di pisang preventif dan terapeutik. Preventif dan treatment. Sekarang saya lempar sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tadi saya sudah menyinggung beberapa hal. Olahraga adalah sehat. Maka menghindar dari kanker. Apalagi rutin setiap hari. Berjemur mengurangi risiko kanker. Setuju ya? Berarti kita sehat. Apa yang dilakukan? Preventif, mencegah kanker. Jadi Bu Ade, semua tindakan kita, kebaikan-kebaikan kita, itu akan menghilangkan pola pikir kita karena kita punya keturunan kanker. Saya cerita pribadi, mami saya dengan kanker kolorektal. Dan alhamdulillah beliau tidak mau dioperasi, tidak mau dikemo, tidak mau pakai medis. Bertahan lama sekali. Artinya saya punya keturunan kanker. Pak Tanto, Bu Rika, Bu Ade, tidak bisa memilih orang tua kita siapa yang bebas dari kanker. Gak bisa. Sekali lagi. Tapi kalau kita melakukan pencegahan, sudah resiko nih. Maka saya tingkah lakunya akan memilih lebih banyak makan nabati. Karena saya punya risiko kanker. Kalau saya banyak makan ikan, daging, telur, ayam, seafood, semuanya yang enak-enak, sudah ada faktor keturunan, ditunjang lagi makanannya makanan sel kanker. Maka kita tidak berusaha untuk mencegah. Pertanyaan dari Bu Ade, bagaimana dengan Blue Zinc? Sangat bermanfaat untuk mencegah seseorang yang punya keturunan kanker. Dok, bagaimana caranya sekarang konsumsinya? Nggak usah susah-susah. Bismillah, doa, kita masing-masing punya keimanan. Lakukan rutin mengkonsumsi Blue Zinc. Ya Allah, saya tidak ingin kena kanker serviks, kanker A, kanker B, kanker C. Saya akan banyak berbuat kebaikan untuk mencegah kanker ada di dalam tubuh sendiri. Karena kanker itu bukan virus dari luar masuk ke dalam badan kita ya. Kanker itu adalah sel kita yang DNA-nya rusak oleh makanan. Yang DNA-nya rusak oleh karena karsinogenik. Maka sekali lagi, manfaatkan Blue Zinc rutin. Saya di asam urat, di diabetes menyampaikan. Kalau tidak ingin ada asam urat, konsumsi rutin Blue Zinc. Kalau tidak ingin diabetes, konsumsi rutin Blue Zinc. Kalau tidak ingin kanker, malam hari kita bicarakan, konsumsi rutin. Rutinlah berbuat kebaikan. Mengkonsumsi Blue Zinc berarti kita menghindar daripada kanker. Demikian jawabannya Bu Ade. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi luar biasa karena untuk pencegahan terhadap kanker Makasih manfaatkan dok.
anti cancer yang ada di dalam Blue Zim. Terima kasih Ya, sekali lagi Pak. makasih, Terima makasih dok, kasih, makasih. terima kasih Bu Ade. Insya Allah ilmunya bermanfaat ya. Baik, dari rekan ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan. Masih ada waktu. Atau bisa saya tambahkan ya dok ya? Mungkin sudah Silakan beban Pak Tanto. tanya. Bagaimana cara terbaik untuk mengkonsumsi Blue Zim dok? Agar mendapatkan manfaatnya maksimal dalam upaya melawan kanker. Biasanya kan banyak yang orang belum tahu tuh cara konsumsinya. Apakah hanya beberapa tetes atau dia sering kan? Atau memang harus rutin berapa bulan gitu kan dok? Bisa bantu jelaskan ya dok ya? Nah, inilah yang menarik. Pak Tanto, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Blue Zim itu jangan digolongkan anti asam urat, anti diabetes, anti cancer, anti serangan jantung, anti stroke, anti semua. Tidak perlu. Sekali lagi, tidak perlu dengan itu. Kenapa? Karena bioteknologi sudah merubah buah herbal, beraneka ragam herbal termasuk madunya, sudah dirubah dengan bioteknologi sehingga terciptalah Blue Zim. Bagaimana kita memanfaatkannya? Maka yang terbaik adalah jangan golongkan Blue Zim sebagai obat A, obat C, obat dan seterusnya. Tapi Blue Zim adalah bagian daripada kehidupan kita. Seperti hanya kita makan. Seperti hanya kita butuh. Maka Blue Zim adalah kebutuhan kita. Kemana-mana kita bawa. Setiap saat kita konsumsi. Berapa tetes dok? Silahkan. Di sana dianjurkan 10-20 tetes. Silahkan lakukan. Kalau malas untuk meneteskan, semprotkan langsung. Tidak ada judulnya dosis. Karena yang ada adalah aturan pemakaian. Berarti bukan ada lethal dosis yang akan menjadikan keracunan dan kelebihan dan tidak. Blue Zim adalah kebutuhan seperti kita makan. Blue Zim adalah nutrisi. Blue Zim adalah probiotik. Manfaatkan Blue Zim kapanpun, mau 10 tetes, mau 20 tetes, mau satu kali semprotan, mau 2 kali semprotan, tapi rutin. Selama kita hidup, selama kita ingin berkarya, ingin memberikan kebaikan kepada orang lain, ingin tetap sehat, tidak ada gangguan apapun, maka konsumsi Blue Zim. Rutin. Buat apa? Supaya kita tidak sakit. Buat apa? Supaya kita menghindar kanker, menghindar diabetes, menghindar asam urat, menghindar kita terkena serangan jantung, serangan stroke, menghindar kita terjadi osteoporosis, menghindar kita terjadi autoimun. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Pak Tanto, saya kembalikan kepada Pak Tanto. Terima kasih banyak untuk mengingatkan kita bareng-bareng. Alhamdulillah tercerahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Umi Fiza tuh. Tercerahkan. Atau Puan Rosmini biasanya langsung Halo, ditanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Tanto, saya mau tanya sih dengan Pak Dokter nih. Boleh, Pak Mita? Baik, Pak Dokter, selamat malam Pak Dokter Setio. Pak, Selamat malam. baik, saya terus terang baru mengenal tentang Blue Zim. Secara fisik dan rasa itu baru. Jadi yang membuat pertanyaan besar saya adalah Blue Zim kandungannya adalah buah-buahan. Tapi rasanya kok agak ada sesuatu yang aneh. Apakah itu dibuat dengan proses fermentasi atau dicampur dengan enzim-enzim tertentu dari apa gitu enggak Pak? Atau gimana Pak? Itu aja sih pertanyaan Baik, yang baik. selama ini. Baik, terima kasih. Oke. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini juga sama. Satu pertanyaan yang akan menggugah diri kita. Dan saya bangga sekali kalimatnya sudah disampaikan, fermentasi. Ilustrasinya sederhana Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ketika kita memakan buah, apapun buahnya. Katakanlah kita makan buah pisang, atau apel, atau pepaya. Bentuknya kita tahu, warnanya kita tahu. Ya, masuk ke dalam pencernaan kita melalui lambung, usus 12 jari, usus halus. Apa yang terjadi dalam badan kita adalah fermentasi. Sekali lagi, adalah fermentasi. Kenapa harus ada fermentasi?
Dan siapa yang melakukan fermentasi? Yang melakukan fermentasi adalah bakteri. Oke. Flora normal dalam badan kita. Kalau tidak difermentasi, jangan harap nutrisinya itu akan diserap ke pembuluh darah kita. Akan badan kita tidak akan pernah. Jadi kata kuncinya seperti yang disampaikan adalah fermentasi. Oke. Terserap. Apapun judulnya, mau dikatakan sebagai nutrisi, harus terserap. Harus dimanfaatkan. Sekarang kita berbicaranya Blue Zim, tadi sudah disebutkan. Kandungannya adalah beraneka ragam buah, plus beraneka ragam herbal, plus madu. Dalam itu pada musyawarah Jemaah Negeri Haji juga menekankan pusat pada 2007 dan menjadi Wakil Menteri dan Kepala Menteri. Terlalu apa istilahnya ya? Bioteknologi itu seperti apa sih? Ternyata sederhana. Biarkan buah itu tertutup loh, bayangkan. Biarkan buah itu masuk dalam satu kontainer, dalam satu wadah, beraneka ragam buah, beraneka ragam herbal yang terkandung di dalam Blue Zim, dan madu. Biarkan tertutup. Bioteknologi, makanya bio itu berarti dalam satu proses kehidupan. Ada makhluk hidup di sana. Apa makhluk hidupnya? Adalah bakteri. Kita tidak bisa melihat, harus dengan mikroskop, mungkin juga dengan mikroskop yang lebih bagus lagi. Ternyata bakteri-bakteri itu akan melakukan fermentasi secara biologis. Merubah bentuk-bentuk makronya dari buahnya, dari herbalnya, dari madunya, menjadi materi yang hanya dalam bentuk air. Dalam bentuk konsentrat, dalam bentuk pekat. Isinya adalah probiotik. Berarti di dalamnya ada bakteri. Isinya adalah enzim yang mudah diserap. Makanya ketika tadi pertanyaan Bu Rika, teteskan atau semprotkan Blue Zim ke mulut kita, biarkan dia masuk. Biarkan dia masuk. Itu. Sekarang, karena kita berbicara kanker, bukan sekedar nutrisi untuk sel. Bukan sekedar enzim untuk memperbaiki kekurangan enzim di dalam badan kita. Tapi ketika kita telusuri satu persatu, juga mempunyai manfaat anti kanker. Juga mempunyai manfaat anti asam urat. Juga mempunyai manfaat anti diabetes. Nanti berikutnya kita bahas lagi mengenai bagaimana perbaikannya terhadap pembuluh darah. Bagaimana nanti kita perjalanan lagi memperbaiki susunan persarapan kita. Itu adalah Blue Zim. Jadi Blue Zim dengan menggunakan bioteknologi sudah tidak terlihat lagi berbagai buahnya, sudah tidak lagi berbagai berbagai herbalnya, sudah dalam bentuk cairan konsentrat, pekat. Maka judulnya adalah tetes. 1 tetes, 10 tetes, 20 tetes, itu sudah memberikan nutrisi, memberikan enzim, memberikan probiotik, memberikan anti kanker, dan seterusnya. Mudah-mudahan jawaban ini akan membuka lagi kita bahan untuk diskusi lebih dalam lagi. Oke, Terima kasih. baik, keren sekali dokter. Jadi terbuka lah selama ini yang pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di kepala saya ini bagaimana gitu kan. Dan artinya semakin semangat untuk mengkonsumsi Blue Zim dok. Kemarin kan sempat agak, oh ini apa manfaatnya? Baru kali ini kita sudah terbuka lah keilmuannya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Pamita. Alhamdulillah sama-sama. tercerahkan ya. Alhamdulillah. Oke. Dok, ada lagi pertanyaan nih dok dari komentar, ada dari Puan Rosmini. Apa kelebihan Blue Zim Hybrid Internasional jika dibandingkan dengan produk Blue Zim di luar yang banyak di pasaran? Apakah bahannya terkadang sama atau berbeda ya dok? Ini yang harus kita pelajari bareng-bareng, karena ini adalah komparatif atau melakukan perbandingan. Maka yang harus kita siasati satu persatu adalah, yang pertama kandungannya apa? Sekali lagi, yang pertama yang jadi pembelajaran kita adalah kandungannya apa saja. Bandingkan antara produk satu dengan Blue Zim, antara produk yang lain dengan Blue Zim. Ketika kita punya perbandingan itu, maka kita akan merasa yakin bahwa Blue Zim jauh lebih lengkap. Jauh lebih banyak
herbalnya. Jauh lebih memanfaatkan herbal yang dipilih sedemikian rupa. Satu, dari sisi kandungan. Yang kedua yang harus terpikir oleh kita adalah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tidak perlu sulit untuk menjadi pembanding. Misalkan kita punya lemon, ya, kita punya buah apapun misalkan, kemudian kita potong dan masukkan ke dalam air yang akan kita minum, maka terjadilah water infusion. Maka nutrisi, anti kanker, anti inflamasi, antioksidan dari buah yang kita potong itu akan keluar. Itu adalah proses. Dalam hitungan mungkin tidak lebih dari 1 hari. Kita masukkan di wadah tumbler kita, simpan di lemari pendingin kita, besoknya kita konsumsi. Ingat ya, tidak lebih dari 1 hari. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana dengan bioteknologi? Dan bioteknologinya tidak 1 hari, tidak 1 minggu, lebih dari 2 minggu, lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan, lebih dari 3 bulan, lebih dari 4 bulan, lebih dari 5 bulan, lebih dari 6 bulan. Maka hasilnya, manfaat itu akan berkali-kali lipat. Contoh, mohon maaf, sekarang kita pilih anggur. Anggur dihancurkan, kemudian didiamkan. Ingat ya, didiamkannya bukan 1 hari, bukan bulan, bahkan bertahun-tahun. Apa hasilnya? Manfaatnya dahsyat sekali. Jadi, ketika kita ingin mengkomparatif, melakukan pembandingan, berapa lama bioteknologi dilakukan? Blue Zin pasti akan memikirkan itu. Ugrid memikirkan itu. Berapa lama? Makin lama kita mempunyai satu produk, maka makin manfaatnya lebih tinggi. Jadi apa sekarang kesimpulannya? Blue Zin jauh lebih baik dibandingkan produk yang sudah ada. Mudah-mudahan ini menjawab. Dari siapa yang bertanya? Saya tidak lihat. Puan, Saya baca tapi tidak lihat yang Rosmini. bertanya. Puan Oh, Rosmini. dari Bunda Rosmini, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi silakan Bunda menjauh di sana, bandingkan dari mulai kandungan dan kemudian seperti apa. Ada yang satu lupa tadi mengenai rasa. Blue Zim tidak memberikan perasa apapun. Rasanya adalah original dari bahan baku yang ada, kombinasi herbal, kombinasi madu. Jadi ya jangan bertanya ini rasanya ABCD, itu adalah rasa Blue Zim. Maka biasakan dengan rasa itu. Tidak ada negatif sama sekali. Tidak ada perasa, tidak ada penambah apapun. Demikian untuk Ibunda Rosmini, terima kasih. Selalu aktif memberikan pembelajaran buat kita bareng-bareng. Sekali lagi terima kasih. Hey, terima kasih dokter. Alhamdulillah tercerahkan ya insya Allah ya, ilmunya tersampaikan dok, luar biasa. Nggak terasa kita udah mau 1 jam dok. Lumayan ya. Jadi ini masih ada yang mau tanya apa? Tidak? Boleh? Udah. Terima kasih kata Puan Rosmini. Baik, setelah mendengarkan pemaparan dari Dr. Radensio Budi Perjito, saya dapat simpulkan bahwa Blue Zim dengan kandungan herbal alaminya ya dok ya, termasuk 100% madu murni dan 7 herbal pilihannya, menawarkan pendekatan yang potensial dalam mendukung pengobatan kanker, insya Allah. Jadi Blue Zim bekerja dengan cara yang unik melawan sel kanker dan dapat digunakan sebagai suplemen pendukung dalam terapi kanker. Jadi berkat manfaat kombinasi bahan-bahan alaminya yang telah dikenal memiliki khasiat dalam meningkatkan kesehatan ya dok ya. Jadi penting untuk memahami bahwa meskipun Blue Zim memiliki potensi besar penggunaannya, sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing individu dan sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga medis profesional. Sekian dari saya. Mungkin kalau memang nanti ada yang mau bertanya lagi, kita pasti ada sesi-sesi Zoom berikutnya ya dok ya, insya Allah ya, yang lebih spektakuler, amazing. Jadi insya Allah webinar ini memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana mengoptimalkan penggunaan Blue Zim sebagai bagian dari strategi menyeluruh untuk melawan kanker. Jadi kami berharap bahwa informasi yang disampaikan hari ini dapat menjadi tambahan pengetahuan yang berguna bagi rekan-rekan semua, tuan-tuan, bapak, ibu, dan kakak, abang, dalam memahami lebih tentang peran Blue Zim dalam kesehatan dan pengobatan kanker. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuan-Tuan, Kakak Abang. Jika ada pertanyaan atau hal lain yang ingin disampaikan,
Bisa silakan hubungi kami setelah acara ini atau bisa menghubungi upline-upline terdekat. Dan terima kasih atas partisipasi aktifnya dan sampai jumpa di acara kami berikutnya. Baik, dokter, terima kasih dokter. Jangan lupa ikuti Sami-sami, Pak Datuk. kami Bapak selanjutnya. Ibu, terima kasih banyak. Ya, insya Allah akan diadakan tanggal 4 bulan 9 setiap minggu, dok. Biasanya kita ada USP, ada Zoom juga, Zoom produk. Jadi kita selang sering, insya Allah. Jadi baik, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Taufiq. Terima kasih buat semuanya. Semua, Pak ya.